Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali lewat channel Getorta TV dalam Saat Teduh dengan Rehat edisi Jumat 22 Mei 2020. Mari kita siapkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 12. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi ini, atas rahmat dan karunia-Mu memberikan hari baru bagi kami. Dan saatnya dalam memulai langkah kehidupan kami merindukan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti dan membuka pemikiran-pemikiran kami lebih dalam kami memahami firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 12. Yoas Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Amin. Awali dan akhiri dengan baik. Paranduki Syaupu Meloi. Tema renungan kita saat ini. Saudara, posisi atau jabatan tertentu merupakan idaman setiap orang. Kalau seseorang sudah menduduki posisi itu, maka mereka akan berusaha mempertahankannya dengan cara apapun, termasuk berusaha supaya semua orang yang ada di dalam sekelilingnya tetap mendukungnya. Inilah yang kadangkala menjadi cobaan bagi mereka yang punya posisi itu. Keadaan seringkali memaksa mereka untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan demi sebuah posisi. Yoas hidup benar di mata Tuhan. Ia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik,
Namun sayangnya, ia tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala. Memang benar, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan, tapi bangsanya dibiarkannya jauh dari Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi di sisi lain ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ia adalah pemimpin, itu artinya kehidupan rakyat juga menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan rohaninya. Demi sebuah posisi, Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas kepada rakyatnya untuk menyembah Tuhannya saja. Yoas kompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun tidak mengakhirinya dengan baik pula. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah yang baik belum tentu awal yang baik, belum tentu akhirnya baik. Perlu bagi kita untuk menjaga diri dan meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tetaplah setia sampai akhir dan terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Dengan penuh syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Boleh memampukan kami memahami lebih dalam maksud Tuhan. Sehingga kami tetap setia dan taat sampai akhir. Apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami mulai dengan kesediaan ketaatan kepada Tuhan, kiranya kami boleh mengakhirinya juga dengan taat dan setia. Terima kasih firman Tuhan pagi ini. Kami membawa kehidupan kami hari ini. Peliharakanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dalam melakukan setiap tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami. Harus kami kerjakan dari rumah, pun harus dikerjakan di tempat kerja, anak-anak kami yang belajar dan sekolah dari rumah. Biarlah kasih karunia-Mu melingkupi kami, dan kami melakukan pekerjaan dengan tuntas hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Menikmati sukacita dan pertambahan usia saudara-saudara kami bersyukur. Usia kelahiran, pernikahan, pulih dari penyakit, menikmati berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita yang kami alami bersama. Mendoakan saudara-saudara kami menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan hidup, perkara-perkara hidup, menghadapi sulitnya kehidupan ekonomi. Biarlah Tuhan Engkau terus menopang setiap kami, setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan pulihkanlah mereka. Kami terus mendukung pemerintah kami, relawan, Satgas COVID-19, BNPB, TNI Polri, para medis, tenaga kesehatan, semua petugas-petugas rumah sakit, menjadi garda terdepan untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Biarlah kami semua juga berupaya untuk terus menjaga diri, menjaga kebersihan, dan juga tetap tinggal di rumah. Saudara-saudara kami yang hari ini terjun ke lapangan mengantarkan logistik, Tuhan jaga dan lindungi. Inilah doa syukur kami bersama, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian dan selamat beraktivitas.